masih lanjut ya mengenai pembahasan soal-soal penilaian akhir tahun semester genap matematika kelas 7. Nah, kali ini materinya yang akan kita bahas adalah tentang sudut bangun datar dan pengolahan datar ya. Hanya beberapa soal juga, tapi mudah-mudahan cukup mewakili ya. Cukup mewakili materi-materi yang akan dikeluarkan di penilaian akhir tahun. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu yang nomor 1. Ada sebuah gambar jam ya. Pertanyaannya, berapakah besar sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam di samping? Nah, lihat ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Nah, sebelum menghitung, kita harus tahu dulu satu lingkaran itu sudutnya adalah berapa? 360 derajat, gitu ya. Nah, kemudian angkanya dalam satu lingkaran jam ini ada berapa angka? Ada 12 angka. Berarti kalau kita mau tahu setiap satu jarak antara dua angka, setiap satu jarak antar dua angka ini berapa besar sudutnya, itu berarti kita harus dibagi 360 derajat dibagi 12. Ya, 360 dibagi 12 adalah 30 derajat. Artinya setiap jarak ini adalah 30 derajat. Ya, jadi misalkan sini. Misalkan ada garis di sini ya, seret. Nah, ada sudut di sini. Karena jaraknya hanya 2 angka ya, ada satu jarak di antara 2 angka, ini berarti besarnya 30. Kemudian nanti kalau ada 2, jarak dari 12 ke 2 misalkan ya, itu berarti apa nih? Rotate or flip. Oke, kita abaikan aja ya. Nah, oke ya. Jadi kalau misalkan garisnya di sini, nah berarti ada 3 angka, jarak antara 1, 2, 3 angka itu berarti 60 derajat, begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Soalnya yang ditanya adalah berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jam 4 tepat. Jam 4 tepat berarti jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 12, jaraknya adalah 1, 2, 3, dan 4. Berarti jawabannya adalah 4 kali 30 derajat, yaitu 120 derajat. Begitu ya adik-adik ya. Berarti kalau misalkan kalian ditanya nih, berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jam 10? Jam 10 tepat, berarti ini jarum pendeknya di 10, jarum panjangnya di angka 12. Berarti jaraknya 1, 2. 2 kali 30, berarti jawabannya 60 derajat. Begitu ya adik-adik ya. Jadi setiap satu jarak ini besar sudutnya 30 derajat. Untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 2, masih tentang sudut ya, tapi kali ini sudutnya adalah dua garis lurus yang dipotong oleh satu garis transversal ya, sehingga akan terbentuk sudut ini sudut ini katanya besarnya 45 derajat. Nah, tentu saja sudut yang berhimpit dengan dia ini akan jumlahnya 180 dikurangi 45 ya. Kenapa? Karena setiap satu garis lurus itu akan membentuk sudut 180 derajat ya. Berarti mengenai yang 5Y, karena yang ditanya adalah nilai Y, berarti kita harus menghitung sudut ini ya. Nah, sudut ini itu besarnya pasti sama dengan sudut yang sehadap ini ya. Begitu pula dengan sudut yang ini nih, sudut kita tulis ini sudut X. Sudut X ini sudah pasti besarnya 45 derajat karena sama dengan yang atasnya ya. Ini garisnya transversal soalnya. Nah, berarti gini. Kalau mau cari 5Y, kita tambahkan dengan 45. 5Y ditambah 45 derajat. 45 derajat yang ini ya. Jadi kita satuin nih garisnya. Nah, segini. Itu sama dengan besarnya 180 derajat. Berarti 5Y itu sama dengan 180 derajat dikurangin 45 derajat. Berapakah 5Y? 5Y itu berarti 135 derajat ya. Y-nya tinggal kita bagi 135 derajat dibagi 5. Berapa? Hasil perhitungannya 135 dibagi 5 adalah 27 derajat gitu ya. Masih gampang ya, jadi pokoknya kalau satu garis lurus itu akan membentuk sudut 180 derajat. Lanjut nomor 3, masih tentang sudut. Kali ini kita mau menghitung sudut luar segitiga ya. Jadi ada sebuah segitiga, kita harus hitung sudut luarnya. Yang mana yang ditanya? Sudut CBD. CBD berarti sudut yang ini ya. Nah, kita anggap ini sudut alfa, misalkan ya, yang ditanyakan adalah sudut alfa. Caranya sama seperti yang tadi nih, yang tadi kakak bilang, sebuah
dalam satu garis lurus itu pasti jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti ini nanti hasilnya, ini dapatnya dari 180 dikurangi sudut ini. Berarti untuk tahu sudut ini kita harus menghitung dulu nilai X ya. Yuk kita hitung sama-sama yuk. Ini kan sebuah segitiga. Nah, sama juga ya kalau sebuah segitiga, dalam sebuah segitiga itu jumlah sudutnya itu adalah harus 180 derajat. Nah, ini walaupun bentuknya seperti segitiga sama sisi, tapi ternyata sudutnya beda-beda ya. Ada 2x plus 10, 3x min 5, dan 2x. Berarti kita jumlahkan dulu semuanya. Begini. 3x min 5 ditambah 2x plus 10 ditambah 2x itu hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang x-nya kita temuin. 3x tambah 2x berapa? 5x tambah 2x berarti 7x ya. X-nya udah kita tambah-tambahin semua, tinggal ini min 5 ditambah 10 berarti plus 5 gini ya. 7x plus 5 itu sama dengan 180 derajat. Berarti 7x sama dengan 180 kurangin 5. 7x sama dengan 100 berapa nih? 75. Sambung ke sini ya. Seret. X berarti 175 dibagi 7. Berapakah X? X berarti berapa? 25 ya. X-nya adalah 25 derajat. Berarti, nah, untuk menghitung alfa, alfa itu adalah 180 derajat dikurangi sudut 2x. Nah, berarti alfa sama dengan 180 derajat dikurangi 2 kali 25 derajat. Alfa sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Alfa sama dengan 130 derajat. Ada jawabannya? Oke, jadi jawabannya 130 derajat. Oke, nomor 4. Sekarang kita masuk ke materi bangun datar ya. Sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu gambarnya kayak gimana? Kita gambarin ya biar ada bayangan. Oke, segitiga. Ini alasnya. Kemudian ini sisi miringnya. Oke, yang diketahui, perbandingan antara alas dengan tinggi adalah 3 banding. Ganti dulu. Nah, alasnya katanya 3, tingginya adalah 4. Karena ini bukan angkanya, ini hanyalah variabel pembanding, kita kasih A ya sebagai variabel pembandingnya. Sisi miring tidak diketahui, kita tulis C ya. C-nya berapa? Terus yang diketahui lagi adalah luas. Luasnya katanya 24 meter per segi. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah keliling taman tersebut berapa ya. Yuk kita hitung. Berarti untuk menghitung keliling, kita harus tahu semua sisinya, harus tahu C. Karena keliling rumusnya adalah jumlah semua sisi segitiga. Nah, kemudian untuk tahu ini kita pakai Pythagoras. Berarti sebelumnya kita harus tahu dulu A-nya ya. Ya sudah. Berarti kita masukin ke dalam rumus. Masih ingat rumus luas segitiga ya? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena alas sama tingginya nggak diketahui, kita masukkan variabel pembandingnya. Alasnya adalah 3A, tingginya adalah 4A. Berarti coret-coret ya. Jadi tinggal 2, berarti luasnya adalah 3 kali 2, 6A kali A kuadrat. 6A kuadrat. Lanjut ke sini. Luasnya katanya 24 ya. 6A kuadrat sama dengan 24 meter persegi. 6. Berarti A kuadrat sama dengan 24 dibagi 6. Berapakah A kuadrat? 4. Ya, A-nya adalah akar dari 4. A saja berarti 2. Kita sudah tahu A-nya 2. Berarti tinggal dihitung alasnya, berarti katanya kan 3A nih. Alas berarti 3 kali 2. Alasnya adalah 6 meter ya. Tingginya adalah 4A. 4 dikali 2, 8 meter. Nah, kita cari C sekarang. Pakai rumus Pythagoras. Rumusnya C kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Berarti C adalah akar dari
Alasnya 6, berarti 6 kuadrat ditambah tingginya 8, 8 kuadrat. Berarti C sama dengan akar dari 36 ditambah 64. C sama dengan akar dari 100 ya. Berarti C-nya adalah 10 meter. Nah, sudah tahu alas, sudah tahu tinggi, dan sudah tahu sisi miring. Tinggal dihitung deh kelilingnya. Kelilingnya adalah jumlah semua sisinya ya. Jumlah semua sisinya berarti 6 tambah 8 ditambah 10. Berapa jawabannya? 6, 8, 14. 14 ditambah 10, 24 meter. Nah, ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah yang A. Baik, nomor 5 masih bangun datar. Kali ini kita bangunnya adalah trapesium ya. Yang diketahui apanya? Luasnya, terus kemudian tingginya, kemudian perbandingan sisi atas dan sisi bawah dari si trapesium. Nah, kalau bangun datar ini mau nggak mau kalian harus hafal rumus luas setiap bangun ya adik-adik ya. Kita tulis dulu rumus luas trapesium. Masih ingat sisi atas tambah sisi bawah ya. Jadi kedua sisi sejajar dijumlahkan kemudian dibagi 2 dikalikan dengan tingginya si trapesium. Nah, ini rumusnya nih. Ya. Terus katanya luasnya dalam soal ini luasnya diketahui 120 cm, tinggi trapesiumnya yang ini itu diketahui 10 cm. Oke, kita masukin aja yuk. Luasnya katanya 120 cm persegi sama dengan sisi atas tambah sisi bawah. Sisi atasnya nggak diketahui, yang diketahui apanya? Perbandingannya ya. Perbandingannya sisi atas sama sisi bawah itu adalah 3:5. Berarti kayak tadi kita bikin pakai variabel ya. 3A ditambah 5A dibagi 2 tutup kurung dikali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya adalah 10 cm. Lanjut ke sini. Nah, berarti gini ya. Kita pindah ke sini ya. Yang si 3A tambah 5A berarti kan 8A. 8A per 2 sama dengan 120 cm persegi dibagi 10 cm persegi gitu ya. Ini coret nih, seret satuannya coret, tinggal cm aja. Berarti ini juga coret nih, nolnya coret, tuh jadi tinggal 12. Nah, 8A sama dengan 12, 2-nya pindahin, dikali 2, 8A sama dengan 12 kali 2, 24 ya. Berarti A-nya berapa? 24 bagi 8. A 24 bagi 8 berarti A adalah 3. Nah, kalau sudah tahu A-nya berarti kita tahu dong sisi atas. Sisi atas kan katanya tadi berapa? 3A ya. 3A berarti 3 dikali ini A-nya ya. 3 dikali 3. Sisi A sama dengan 9 cm. Sisi bawahnya sama dengan 5 dikali 3. 15 cm. Udah deh, selesai. 9 sama 15. Berarti jawabannya yang C. Itu ya, yang penting kalian tahu rumus luas trapesium. Oke, terakhir kita mau bahas mengenai pengolahan data. Nah, kalau pengolahan data kakak yakin kalian pinter-pinter nih, udah pada pinter karena dari kelas 6 ya. Jadi kalau pengolahan data itu yang penting kalian jeli dan rapi dalam menyusun data dan membaca data. Seperti soal nomor 6 ini, perhatikan ya. Perhatikan data nilai ulangan berikut. Jika batas ketuntasan minimal adalah 7 ya, ada berapa orang sih siswa yang belum tuntas? Coba perhatikan ya. Nilai 7, kita lihat yang bawah. Sumbu X itu adalah nilai, sumbu Y adalah banyak siswanya. Yang kita perhatikan adalah yang belum tuntas. Yang belum tuntas itu berarti yang nilainya 6, nilai 5, dan nilai 4 ya, di bawah 7. Coba, yang nilai 4 ada berapa orang? Nilai 4 itu ada 3 orang. Ya, terus kemudian nilai 5 ada berapa orang? Nilai 5 ada 4 orang. Terus nilai 6 ada berapa orang? 4 orang juga. Udah deh gitu doang. Jumlahin 3 tambah 4 tambah 4.
Berarti jawabannya 11 orang ya. Ada 11 orang yang belum tuntas nilai ulangannya karena di bawah 7. Jawabannya D. Nah, sekian pembahasan soal kita. Mudah-mudahan soal-soal yang sudah kakak berikan tadi bisa mewakili materi-materi yang akan keluar di penilaian akhir tahun yang akan datang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sebelum kakak akhiri, subscribe, like, dan share ke banyak teman-teman kalian supaya kita sama-sama belajar dan berbagi. Terima kasih adik-adik yang sudah menyaksikan.